Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngaka. Oke, babes, kita hari ini ya di gubuk ngakak yang lama ataupun baru. Lama baru sembarang, babes. Jadi ini di gubuk ngakak, historinya ngakak ya tercipta di sini ya, babes ya. Oke, hari ini saya mau bahas tentang bagaimana sih cara melihat burung lovebird antara birahinya ataupun kurang birahi. Jadi burung birahi itu seperti apa dan kurang birahi itu seperti apa. Oke, babes, apabila ada salah kata ataupun perbuatan daripada YouTube Pakan Ngakak hari ini, saya mohon maaf sebelumnya. Saya mohon maaf ya kan. Jadi sejatinya saya memberikan ya sharing-sharing tentang kupas tuntas tentang burung itu dari hati ke hati. Jadi kita berbicaranya dari hati ke hati, dan juga kita sharingnya ya sesuai dengan pengalaman daripada master-master sifu-sifu, tapi bagi saya semuanya pemula ya. Jadi kita sama-sama pemula. Jadi pemula itu bisa lebih dahsyat daripada orang yang mengaku master ataupun sifu. Ini babes. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan daripada babesku semuanya. Mas, babes, cara untuk mengetahui burung yang birahinya tinggi itu seperti apa, terus yang kurang birahi itu seperti apa ya. Terkadang kita ini juga manusia biasa ya, karena nggak bisa ngobrol dengan lovebird. Kalau bisa ngobrol ya enak, babes ya. Lovebirdku maunya pakannya apa? Rawon, bos. Wah, ya enak, babes. Jadi kalau lovebirdnya bisa ngomong mintanya rawon, langsung koncer 4 sesi, jangankan rawon, jadi kayak pical mewah gitu ya. Oke, babes. Jadi polemik di mana itu masalah karakter burung ataupun birahi burung ataupun non birahi burung itu 50-50 ya. Jadi antara birahi kawin sama birahi emosi itu agak tumpang tindih, karena dikembalikan lagi ke karakter burung. Terkadang ada yang namanya burung itu seakan-akan birahinya tinggi, padahal dia kurang protein dan kurang birahi. Nah, itu sering terjadi juga. Contoh faktornya banyak sih ya. Koek-koek aja ketika didropkan ternyata dia hilang vektor. Ternyata kalau ditinggikan dia malah durasinya kakak luar biasa nembaknya. Oke, babes, kita bahas terlebih dahulu lovebird non birahi itu seperti apa. Nah, ini saya ambilkan burung, kebetulan ini masih paut ya. Jadi enak, burung paut yang diaplikasikan ke dewasa itu hampir sama nantinya, karena kita lihatnya itu burung dewasa itu dari paut dulu ya, karena paut itu hampir tanpa birahi kawin, emosinya ada tapi dikit. Tapi kita lihat ciri-cirinya ya, karena kita berbicara ciri-ciri terlebih dahulu. Karena kalau masalah untuk karakter itu wah universal, banyak. Tak ambilkan burungnya terlebih dahulu. Ini kebetulan juga burung ternakan sendiri ya kan. Aduh. Jadi ini burung ternakan sendiri, loloan koloni. Nah kan, ini sekitar masih umurnya 3,5 lah ya. Duh babes. Nah kayaknya jantan sih, karena dia masih takut sama orang ini, beb. Oke, mari kita lihat bagaimana sih burung birahi sama non birahi. Kembalikan burung dewasa ke titik awal 0 seperti baby ataupun paut. Kalau ini sih masih 3,5 lah. Nah kan, suaranya masih belum pecah tapi agak-agak sedikit rock and roll. Nah, ini bisa dilihat, babes ya, dari matanya, kelopak matanya ini dia masih belum birahi. Kelopak matanya itu masih lebar, emosinya aman, birahinya
aman. Sayapnya tidak terlalu nyilang, kalau untuk vektor ya, tidak terlalu nyilang. Ekornya tidak terlalu naik gini Bebs ya, bisa dilihat Bebs. Nah, ekornya kan masih menjulang ke bawah. Jadi dilihat dari matanya masih belum, sayapnya nggak seberapa nyilang. Biasanya sayap yang terlalu nyilang adalah belum terlalu vektor dan emosinya terlalu tinggi. Terus dia ekornya menjulang ke bawah. Kebanyakan lawan katanya. Oke, dikembalikan lagi ya. Kita berbicara vektor dulu. Terus dia tidak terlalu naik turun, tidak terlalu ngering. Kita berbicara di birahi OB dulu ya. Kalau birahi OB ataupun birahi kawin sudah terlihat kan, ekornya agak cepat, matanya sudah sedikit sayu. Itu birahi OB ya. Kalau birahi emosi bisa juga ngering, bisa juga matanya agak sayu ngejar ke lawan, bisa juga nebok. Emosinya terlalu tinggi. Bagaimana caranya? Nanti ada next step berikutnya, karena setiap burung berbeda karakter. Tapi saya berbicara tentang melihat burung yang over birahi atau non over birahi. Ini saya praktekkan yang ke PAUD ya. Nah ini karena kayaknya ini sih jantan ya, nggak pernah saya gantang karena baru pindah gubuk juga, masih ngeladenin Bebs, ngeladenin orang-orang. Ini saya pakannya ya seperti biasa lah Bebs, tidak mau saya bahas di sini karena nanti beda persepsi ya kan. Bisa dilihat lebih jelasnya, matanya kan masih belum. Nah, ekornya menjulang ke bawah, sayapnya tidak terlalu nyilang. Nah pertanyaan, nah kalau sayapnya meplek gini nggak ada nyilang-nyilangnya sama sekali, itu dia memainkan pakan kenceng, yang dimana dia berbicara tentang semi konslet ataupun konslet. Mata sayu, agak meremelek, sayapnya turun ataupun meplek ke bawah gitu, hanya kalau cepat konslet ya. Oke, kalau untuk yang gacoran biasanya dia cari titik nyamannya. Tapi saya berbicara tentang over birahi, kembali ke tank top. Oke, ini PAUD ya, dewasa saya. Tereng, ini dia birahinya aman, tapi emosinya sangat tinggi. Kenapa kalau bisa dibilang emosinya sangat tinggi? Nah, itu kelihatan PAUD sama PAUD tadi langsung nyilang Bebs ya kan. Emosinya tinggi karena dia kelihatan burung langsung cak. Luar biasa Bebs, tapi matanya nggak sayu ya. Oke, matanya masih belum Bebs, nggak terlalu gigit ya. Nah kan, takut karena dia sudah ngedrop birahinya. Kalau birahinya tinggi, dia pasti matanya sayu, langsung ngejar ke tangan atau langsung ngering. Jadi macam-macam karakter burungnya. Yang terpenting kita pahami dulu, dia mau tinggi atau mau bawah. Dia kalau saya tinggikan keluarnya semi konslet, saya pahami karakternya dia. Tapi kalau saya main bawah dropkan, dia emosinya ketinggian, birahinya aman, jadi nggak bebek. Jadi saya upkan lagi dari bawah, kembalikan sama putihan ataupun ditambah pakan burung yang agak medium ya kan. Jadi gerabak. Yang terpenting birahinya, kawinnya aman, tinggal cari titik gacornya, lokkan di gantangan. Oke Bebs, jadi pahami ya, matanya lebar, sayapnya nggak terlalu nyilang, dia suantai bawaannya, nggak terlalu tidur,
Nah, kalau terlalu ngedrop ataupun terlalu ke bawah biasanya, ini harus diperhatikan. Kalau terlalu ngedrop dia biasanya gini, tapi matanya melek, hanya kakak gitu, kakak. Tapi tidak tidur ya. Tapi kalau birahinya tinggi, dia bakal tidur dan kakak ngembung burungnya, terus sayapnya mepleh gini. Kakak. Itu dia over birahi dan juga bermain di emosi yang tinggi, jadinya konslet. Tapi kalau factor harus bisa mengontrol yang namanya over birahi ataupun non birahi. Jadi ambil titik tengahnya, gacornya dia birahi, yang penting birahinya aman. Kalau emosinya kita kembalikan ke lawannya ataupun musuhnya di atas gantangan. Oke, apabila ada pertanyaan silakan titipkan komen di channel YouTube-nya Pakan Kakak. Jangan lupa sebarkan, jangan lupa subscribe Bibs, dukung subscribe kalian, karena kalau kalian tanpa subscribe ya kita nggak bisa apa-apa Bibs, karena akan selalu saya bagi bagaimana caranya agar burung kalian sesuai dengan yang kita inginkan. Yang terpenting kembalikan ke karakter burung Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.